Kita akan menghadapi perjamuan Tuhan, maka lagu-lagu yang saya pilih adalah lagu-lagu mungkin lagu dulu, tetapi mengenai darah Yesus. Ya, kita perlu ingat, ya, perlu kita selalu di-remind lagi tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Untuk apa? Yaitu untuk menebus dosa-dosa kita. Kita boleh menyanyi banyak nyanyian, ya, dengan memuji Tuhan. God is good all the time. Tapi jangan lupa bahwa darah Yesus yang sudah tertumpah itu adalah korban yang terbesar yang tidak ada manusia dapat berikan. Ya, sebab itu marilah kita arahkan mata hati kita saat ini, roh kita untuk memuji Dia. Karena Yesus dialah juru selamat kita, bukan? Puji Tuhan. Mari kita mau menyanyikan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat kubalas kasih-Nya. Mari kita berdiri menyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Bagi
satu pujian, satu kesaksian, dan mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bagiku, haleluya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia segala puji bagi Engkau Tuhan. Kami sembah dan kami sanjung Engkau. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Kepadamu segala pujian dan hormat kami. Engkaulah Allah kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami tidak dapat balas akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu dengan segala yang ada pada kami Tuhan. Kami hanya dapat menyembah dan memuji Engkau dari dalam hati kami. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Engkau sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Apalah jadinya kalau Engkau tidak menebus kami dari dosa-dosa kami. Kami akan mewarisi neraka yang kekal, bukan surga yang kekal. Tapi terima kasih, haleluya, Engkau menciptakan manusia, dan Engkau juga yang menyelamatkan. Bagi barang siapa yang percaya, dia akan menerima keselamatan itu. Tapi ada yang tidak percaya, mereka binasa dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Melalui pengorbanan tubuh dan darah-Mu, kami selamat ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji bagi Engkau. Haleluya. Kami mengingat pengorbanan-Mu yang besar itu Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Haleluya. Selama-lamanya bagi Engkau segala pujian. Malaikat di sorga pun memuji-muji Engkau di hadapan tahta-Mu. Tuhan, Engkau mau supaya umat-Mu diselamatkan, supaya manusia diselamatkan. Tetapi masih banyak yang menolak Engkau. Banyak juga yang belum mengenal siapa Yesus itu. Tuhan, haleluya. Kami yang tidak berterima kasih kalau kami ada di rumah-Mu ini ya Tuhan, untuk memuji-muji Engkau, untuk menerima pengarahan dari firman-Mu, untuk mendengar Tuhan bahwa Engkau baik Tuhan, untuk menyanyi bagi-Mu ya Tuhan, memuji bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami mohon Roh Kudus, mari Engkau ada juga bersama dengan kami. Mari Roh Kudus, Engkau mengurapi dengan minyak sorgawi hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengalami berkat-berkat Tuhan.
melalui puji-pujian penyembahan kami, juga firman-Mu, bahkan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Yesus. Segala puji dan hormat bagi-Mu. Terima kasih Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu ini. Kami sehat, kami kuat Tuhan, baik tubuh, jiwa, roh. Itu sebabnya kami berada di dalam rumah-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mau memulaikan ibadah kami ini dengan pujian penyembahan kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan lihat ke kanan ke kiri siapa, apakah ada yang baru, muka baru atau muka lama tetapi baru. Selamat datang kalau ada yang baru pertama kali ya. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Puji Tuhan, kita sehat semua oleh kasih Tuhan. Kita mau menyanyi lagu ini, yang ku tahu sebab ku alami Allahku dan sorga sungguh. Saudara alami Allah dan sorga sungguh? Kalau saudara alami, mari kita nyanyi ini dengan satu kesaksian, dengan satu pengalaman bahwa dosa kita diampuni, kita alami sorga. Di dalam keadaan kancah dunia yang begitu bergelora. Bagaimana kalau kita hidup di saat yang lalu seperti ini? Ada COVID, ada segala macam balasan bar, ya. Tetapi kalau kita yakin, nah saya ingin bertanya, saudara yakinkah bahwa saudara sudah bertemu dengan Tuhan? Saudara sudah serahkan hidup saudara karena Yesus sudah mati bagi saudara. Kalau mungkin saudara masih ragu, saudara hanya ya begitu saja, bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga? Kuasa darah Yesus yang membuka jalan bagi saudara dan saya, kita dapat masuk dalam surga.
Mari kita alami itu, kita nyanyikan lagi hal ini. Dan rasa-rasa kalau ada dosa dan hal-hal yang tidak baik dalam kita, kiranya Tuhan menyucikan kita sementara kita beribadah. Kuasa dari Yesus tetap berlaku sampai saat ini bagi saudara dan saya. Haleluya. Kiranya Tuhan sucikan kita. Aku tahu
akan masuk untuk menerima firman Allah. Siapkan hati kita. Dia mau mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia mau supaya kita mengalami sorga. Kita belum ada di dalam sorga, tapi kita dapat alami kuasa sukacita sorgawi itu dalam hati kita. Keampunan dosa, sehingga kita ada, nama kita ada di dalam sorga. Haleluya. Mari kita masuk di dalam penyembahan dengan lagu ini. Haleluya. Dialah segalanya. Haleluya. 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 Dialah segalanya. Dia bagiku. Dialah segalanya. Besar kecil. Dia bagiku.
sudah dianggap menjadi anak-anaknya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan. Haleluya. Kami tidak dapat balas akan kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Ajar kami berkorban bagi Engkau, memberikan waktu, tenaga, pikiran, kasih kami kepada-Mu Tuhan. Itu saja yang dapat kami lakukan. Tidak ada harta, tidak ada emas perak yang dapat kami berikan kepada-Mu menggantikan keselamatan kami Tuhan. Tidak ada. Haleluya. Terlebih kebanggaan kami, terlebih kepandaian kami, itu hanya semua karena kasih Allah saja. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau mencicipi, bahkan memakan firman itu. Haleluya. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik. Amin, amin. Oh, dicicip air madu yang manis. Segala puji bagi Tuhan. Kita mau duduk diam menerima firman Allah. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya berikan. Haleluya. God is good All the time. all the time. God is good. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Apakah kita masih bilang dapat berkata Tuhan Yesus baik di hari yang ke-6 bulan Maret sudah ya? Sudah bulan ketiga dari tahun 2022. Ya, tidak terasa begitu cepatnya waktu berjalan. Ya, apalagi kalau waktunya berjalan dengan manis gitu ya, dengan enak ya. Tetapi kalau waktu itu berjalan dengan rasa was, rasa khawatir, rasa takut. Tapi mari kita mau berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Haleluya. Apakah Tuhan Yesus baik dalam hidup saudara? Ya, ini bukti saudara-saudara bahwa Dia baik buat saudara dan saya ya. Kita akan mengikuti atau mengalami perjamuan Tuhan di mana Dia sudah berkorban ya buat saudara dan saya, dan pengorbanan Yesus itu melalui tubuh dan darahnya ya. Dia berkorban, benar-benar berkorban saudara-saudara. Nah, kita mau melihat lagi gimana ya? Saya berdoa Tuhan sepertinya arahkan kembali ya kepada hal-hal yang mustahil bagi kita saudara-saudara ya. Kalau orang dunia bilang kok aneh Tuhan kita gitu, aneh bin ajaib gitu ya. Mari kita buka lagi di ayat yang sama. Kalau saudara mengikuti ibadah minggu yang lalu, saya membuka dengan ayat-ayat yang berkata begini. Ya, kalau saudara ingat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55 ya. Yesaya pasalnya yang ke-55. Kita mau melihat di dalam firman Tuhan bagaimana sih kebaikan Tuhan itu ya. Apakah kebaikan Tuhan itu sama dengan kebaikan manusia ya? Ataukah saudara mungkin rasa saya ini sudah baik nih ya, saya suka begini, suka menolong, suka memberi, suka berdoa ya. Tapi mari kita lihat ukuran kebaikannya Tuhan itu seperti apa. Dan firman Allah berkata begini di dalam Yesaya pasal 55 ya. Saya awali lagi dengan ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
Ya, jadi mari kita harus cari Tuhan selama Dia dapat ditemui. Artinya satu saat kita mau cari Tuhan sudah tidak bisa lagi. Ya, nah itu sebabnya selagi kita hidup di zaman kemurahan, ya, zaman kemurahan daripada Tuhan. Ya, jadi di zaman kemurahan ini mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh, saudara-saudara, ya. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Saya sudah jelaskan hari Minggu yang lalu bahwa orang fasik itu adalah orang yang tahu firman, tahu apa yang dia harus lakukan sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi tidak melakukannya. Ya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mari kita lihat bagaimana sih limpahnya pengampunan dari Tuhan, saudara-saudara. Jadi pengampunan Tuhan itu kepada saudara dan saya, dan apa yang kita lihat nanti dalam firman Tuhan itu melimpah, saudara-saudara. Ya, dan saya kira pengampunan itu penting, ya. Sebab ada ayat yang berkata, apa gunanya kita memiliki seisi dunia ini? Kita punya semua, saudara-saudara, tapi tidak mengalami pengampunan daripada Tuhan. Ya, itu sebabnya dalam pengkhotbah ada ayat yang berkata, ada orang yang diberkati oleh Tuhan, ya, dia punya semua, tapi tidak punya karunia untuk menikmati. Tuh. Punya semua dia, punya segala macam, tapi dia tidak dikaruniai Tuhan untuk menikmatinya. Apakah barangkali dia dalam keadaan ketakutan barangkali, ataukah dalam keadaan sakit barangkali, sehingga punya semua. Omongan ini nggak boleh, tidak tinggi. Omongan ini nggak boleh, diabetes. Omongan ini nggak boleh, nanti supi, apa itu supi itu? Rematik. Nah itu ada yang seperti itu. Ya, punya semua, bisa dia beli, bisa dia makan, tapi dilarang ini, larang itu. Ya, jadi marilah kita minta pengampunan yang sesungguhnya dari Tuhan, supaya kita benar-benar dibebaskan, ya, dibebaskan. Nah, ayat 8, ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tuhan punya berbagai rancangan untuk saudara dan saya. Amin. Amin. Tuhan mau supaya kita nggak begini-begini aja, saudara-saudara. Tuhan punya rencana, ya. Manusia punya banyak rencana, saudara-saudara. Tetapi ada ayat yang berkata dalam Amsal bahwa manusia boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Ya. Nah, Tuhan punya rancangan yang begitu banyak buat saudara dan saya, tapi ada waktunya kita tidak mengerti, saudara-saudara. Ya, sebab seringkali untuk menjalani rancangan Tuhan itu perlu proses, dan seringkali orang tidak mau mengalami proses, saudara-saudara. Orang maunya jalan pintas, orang maunya yang instan, yang cepat aja deh Tuhan, jangan lama-lama deh Tuhan. Ya, tapi tetap Tuhan punya waktu. Ya, Tuhan bekerja menurut waktu. Dan waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Ya, sehingga dikatakan kembali di jalan ayat 8, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, kalau ada kita temukan kalimat dalam Alkitab, demikianlah firman Tuhan, maka itu adalah firman yang tidak dapat diganggu-gugat, saudara-saudara. Amin. Ya, itulah jalannya Tuhan, itulah garisnya Tuhan, itulah firman-Nya.
yang tidak ada satu oknum siapapun dapat menggugatnya. Setan sekalipun tidak bisa, saudara. Itu begitu kuatnya firman Allah. Itu sebabnya seringkali kita dengar, hormatilah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu di atas segala-galanya, ya, melampaui akal kepikiran manusia. Ayat 9 berkata begini, seperti tingginya langit dari bumi. Ada yang pernah mengukur langit dengan bumi? Tidak ada, saudara-saudara, ya. Sepintar-pintarnya manusia tidak ada yang dapat mengukur berapa tingginya si langit itu, ya. Demikianlah firman-Nya, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan itu begitu hebat, begitu luas, yang tidak masuk di dalam perhitungan akal kepikiran kita. Gak bisa, saudara-saudara. Haleluya. Sekarang begitu ya. Oh, tunggu ada yang mau masuk. Haleluya, ya. Jadi mari kita mau melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu tinggi, begitu dalam, dan begitu lebar, dan tidak ada yang dapat mengukurnya. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Oke, saya lanjut ke ayat 10. Dikatakan begini. Jadi kita berada di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-10. Saya baca, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Ya, bayangkan sekarang susah diprediksi, saudara-saudara. Di Surabaya baru-baru ini ada hujan es, ya, dan orang tampung begini, esnya cukup besar, ya. Saya berguyon dengan ada kenalan di Surabaya. Saya bilang, wah bro, enak ya bro ya, hujan es ya, tinggal taruh sirup aja udah jadi es puter atau es. Iya, katanya Pak. Tinggal taruh cincau sama apa lagi yang lain-lain. Jangan aus dulu ya saudara-saudara. Ya, jadi fenomena alam sekarang udah susah diprediksi, saudara-saudara. Ya, inilah buktinya bahwa jalannya Tuhan bukan jalan kita, ukurannya Tuhan juga bukan ukurannya kita. Ya, jadi kalau sudah terima yang begitu-begitu, ya udah deh, mengucap syukur. Saya kemarin, saudara-saudara, di atas saya lagi ada yang saya harus kerjakan, tiba-tiba angin keras, saudara, angin keras. Waduh, saya mau diem terus, saya pikir berarti terjadi apa-apa ya. Saya keluar, saudara-saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mau berdiri di atas firman-Mu. Kalau Engkau teduhkan ini angin, saya juga mau, Tuhan. Berikan saya kuasa. Saya bilang, dalam nama Yesus teduh. Benar, saudara-saudara, dia teduh. Haleluya. Angin keras. Oh iya, bukan main. Saya takut ini saya punya genteng atau di atas ini terbang, saudara-saudara, ya. Tapi begitulah, kita tidak bisa prediksi sekarang. Ya, kita harus melekat terus kepada Tuhan saja. Ya. Lagi saya baca, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ya, jadi selagi ada berkat dari Tuhan, manfaatkan, saudara-saudara. Ya, kita bekerja, kita melakukan apa yang kita dapat lakukan, sebab semua nanti akan berhenti. Ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruhkan kepadanya. Ya, jadi ayat yang terakhir ini, ayat 11 ini adalah
satu statement Tuhan yang sangat kuat. Dia berkata, firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali tanpa terjadi. Haleluya. Saudara percaya hal ini? Bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu pasti terjadi. Cepat atau lambat itu pasti akan terjadi. Allah tidak pernah berdusta dengan firman-Nya, saudara. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Walaupun kita merasa firman Allah ini kok aneh. Firman Allah ini tidak masuk di dalam logika kita, tidak masuk di dalam perhitungan kita, nggak mungkin. Tapi kalau dia berfirman, pasti jadi, saudara-saudara. Dan seringkali firman Allah itu bertentangan dengan logika kita ini. Sepandai-pandainya manusia itu sama dengan gobloknya Tuhan, saudara-saudara. Tapi Tuhan kita tidak goblok. Amin. Saya ingin membandingkan bahwa sehebat-hebatnya manusia merasa dia pintar, dia pandai, itu sama dengan Tuhan kalau Tuhan bodoh. Jadi apa yang dia katakan itu harus terjadi walaupun tidak masuk perhitungan kita, tidak cocok dengan daging kita. Itu sebabnya kita diminta untuk mengalir aja sama Tuhan. Mengalir, jangan dilawan, saudara-saudara. Kalau kita lawan, maka kita akan mengalami kesusahan. Jadi walaupun tidak connect dengan pikiran kita, ya, tidak nyambung dengan pikiran kita, tapi marilah kita belajar mengalir aja. Mengalir. Kalau dia bilang mengucap syukur, ya mengucap syukur. Kalau dia berkata puji dia, ya puji dia, saudara-saudara. Dia tidak pernah membohongi kita kok. Allah tidak pernah mendustai kita. Ya, itu sebabnya seringkali ada dalam situasi yang begitu sulit, begitu tidak nyaman, tapi firman Allah datang, mengucap syukur kamu, puji Tuhan. Haleluya. Nah, siapa sih saudara dan saya mau melawan Maha Pencipta itu? Nah, itu sebabnya kalau dia berkata begini, ya lakukan aja. Saya ambil contoh yang sering kali saya angkat, saudara-saudara, yang tiba-tiba muncul di pikiran saya. Bagaimana Petrus dan teman-teman yang ahli sebagai seorang nelayan, tapi ketika mereka menjala ikan sepanjang malam, dan Petrus dan teman-temannya itu tahu betul kapan ada ikan di Danau Genesaret. Dia tahu persis jam berapa. Coba tanya nelayan-nelayan di daerah Tanjung Priok, saudara. Mereka tahu. Lihat awannya, oh di mana ikan ini. Ya, Petrus tahu dengan teman-temannya. Sepanjang malam mereka mencari ikan, tapi tidak dapat apa-apa. Ikan teri kecil pun nggak dapat, saudara. Tapi ketika Yesus datang, dia berkata, pergilah ke tempat dalam tuh. Artinya nggak nyambung sebenarnya dengan Petrus, ya, nggak nyambung. Tapi ketika Petrus mendengar bahwa perintah dari Tuhan pergi ke tempat dalam dan labuhkan jalan, Petrus berkata, sepanjang malam kami tidak dapat apa-apa, Guru, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, maka aku pergi juga dan melabuhkan jalaku. Akhirnya dia berkata apa? Petrus itu tersungkur di kaki Yesus. Dia minta ampun sama Tuhan. Ampun Tuhan, aku orang berdosa. Mungkin tadinya dia pikir, kenapa aja nih Yesus udah sepanjang malam, tapi karena dia perintahkan dia pergi juga. Dia minta ampun, tersungkur di kaki Yesus. Sebab dia lihat berlimpah-limpah berkat. Haleluya. Maka marilah di hari-hari yang kita rasa seperti sulit, sukar, ini nggak boleh, ini dibatasi, ini begini. Tapi mari kita menurut perintah Tuhan. Apa yang Dia suruh kepada kita, lakukan saja. Amin. Dia akan berperang ganti kita. Dia pasti menolong kita. Dia pasti menyertai kita sampai kepada kesudahan alam ini. Haleluya.
Dia buktikan bahwa dia mengasihi saudara melalui perjamuan Tuhan ini. Nah, saya mau angkat satu kisah, saudara. Mungkin saudara sudah pernah baca ya. Tapi marilah kita mau melihat dengan kacamata rohani ya. Bahwa apa yang diperintahkan Tuhan, walaupun tidak masuk akal kita, mungkin tidak connect dengan hati kita, mungkin tidak kita senangi, tapi mari kita belajar lakukan. Sebab rancangan Tuhan bukan rancangan kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi setinggi langit, begitulah rencana Tuhan bagi saudara dan saya. Ya, saya ingin angkat, kalau saudara ingat minggu lalu, saya angkat tentang Rahab. Ya, saya angkat tentang Rahab. Bagaimana perempuan sundal, ya, Alkitab berkata perempuan sundal. Ya, dan saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa salah satu kriteria manusia yang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga adalah perempuan, adalah orang yang bersundal. Ya, dalam Wahyu pasal 21 ayat 8, ya, yaitu orang penakut dan orang sundal itu tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga, saudara. Tapi herannya kalau saudara ingat bagaimana renungan kita hari Minggu lalu, bahwa justru dalam keadaan yang begitu kritis, ya, begitu kritis, tembok Yeriko akan dirobohkan, justru Rahab dan keluarganya yang notabene itu adalah sundal diselamatkan oleh Tuhan tuh. Bayangkan, ya, nggak masuk logika, nggak masuk ukuran kita. Setelah Rahab itu diselamatkan, saudara-saudara, dia ada di tengah-tengah bangsa Israel dalam ketenangan, dipelihara Tuhan. Bahkan kalau kita pelajari selanjutnya, maka Rahab, perempuan sundal itu termasuk salah satu silsilah sehingga Yesus lahir ke dalam dunia ini. Coba kalau kita pikir dalam otak kita, nggak masuk kan? Nah, saya mau angkat lagi satu kisah nih, saudara, yang mirip-mirip ini. Saya baca, oh Tuhan. Ya, kalau saudara senang baca Alkitab pasti udah tahu ya. Kita buka di dalam Hosea. Ini satu keajaiban juga ya. Keajaibannya jalannya Tuhan ini. Sehingga saudara dan saya juga bisa jadi mengalami keajaiban Tuhan. Hosea pasal yang ketiga. Ya, saya bacakan buat saudara. Ya, dan marilah kita melihat dari kacamata rohani kita, ya, dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kalau judulnya di sini dikatakan diterima kembali, tetapi dianggap sepi. Ini penulisnya adalah Lembaga Alkitab Indonesia, saudara, ini bukan firman Tuhan ini ya. Tapi satu gambaran bahwa diterima kembali, dan saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang sudah diterima kembali kepada Tuhan. Amin. Kita tadinya dulu orang-orang berdosa, ya, orang-orang yang benar-benar jahat, ya. Tetapi kita sudah diterima kembali melalui darah dan daging ini, melalui pengorbanan Yesus. Tapi seringkali dalam perjalanan iman kita ini, seringkali kita anggap sepi kemurahan Tuhan. Ya atau ya, saudara-saudara? Ya, sadar sih bahwa saya oleh kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan saya selamat. Tapi dalam perjalanan iman kita seringkali jatuh bangun. Ya, ada ayat yang berkata bahwa di dalam kita ini ada nafsu yang sedang berjuang.
Jadi di dalam kita ini ada nafsu yang sedang berjuang. Ya, kalau saudara ikut pelajarannya Theo Barahama, Steven ikut ya. Jadi rupa-rupanya ada nafsu yang kita bisa kendalikan, tapi ada nafsu yang sulit dikendalikan sebab dia ada di bawah sadar kita. Di bawah sadar kita. Nah, saya juga baru begitu ya. Saya berterima kasih kepada teman saya Theo. Ya, jadi ada nafsu yang sedang berjuang di dalam kita. Itu sebabnya seringkali seperti Paulus berkata, aku ingin berbuat baik, tapi yang jahat udah datang lebih dulu gitu loh. Pagi kita bangun, Tuhan, tolong Tuhan, kalau boleh saya nggak mau marah-marah Tuhan. Saya nggak mau begini Tuhan, nggak mau begini Tuhan. Dalam nama Yesus. Begitu keluar kamar, aduh, mesti marah lagi. Di sini tidak pernah ya. Tapi seringkali di sana sini suka ada. Ya, Stephen nggak pernah marah lagi, Stephen. Hah? Nggak pernah ya? Masih sedikit ya, nggak pernah sedikit. Kalau tanya sama saya, nggak pernah marah, aku jangan ya. Saya mau ngumpet di bawah sini aja. Haleluya. Kadang-kadang di mobil, dalam nama Yesus. Tadinya udah mau keluar ya di Ragunan itu. Puji Tuhan. Mari ya, jadi inilah gambaran kita saudara-saudara ya. Gambaran bangsa Israel. Apa yang Yesus perintahkan kepada Hosea adalah gambaran Allah kepada bangsa Israel. Dan juga sama dengan saudara dan saya. Coba kita baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Hosea, saudara. Firman Tuhan datang kepada Hosea. Pergilah lagi. Nah, ini ada kata lagi ya. Kata lagi berarti ada waktunya sebelumnya sudah disuruh gitu loh. Tapi ya begitulah, jatuh bangun. Sama dengan saudara dan saya kan. Kita seringkali jatuh bangun. Ada waktunya moodnya mantap nih, wih, berapi-api. Tapi ada waktunya moodnya begitu down ya. Sehingga akhirnya apa tuh? Kesenggol dikit, wih, ngamuknya ampun-ampun. Ya. Jadi dikatakan pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Tuh, aneh nggak saudara-saudara? Kalau kita pikirkan dengan logika manusia, dengan akal sehat manusia, kalau kita bukan orang yang beriman kepada Tuhan, kita bukan orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dijamah oleh Tuhan, kita akan menentang habis ayat ini saudara-saudara. Apa-apaan? Ya, itu sebabnya saya katakan mari kita melihat dengan kacamata rohani, kacamata yang sudah dijamah oleh Tuhan, hati kita yang sudah dijamah oleh Tuhan. Dan rupa-rupanya ini adalah gambaran kepada bangsa Israel yang notabene juga adalah gambaran buat saudara dan saya. Hamba Tuhan sekalipun. Amin. Jadi saya tidak menjudge bahwa ini jemaat yang begini, enggak. Tapi saya ingin berkata hamba Tuhan sekalipun, seperti bangsa Israel yang seringkali keras tengkuk, saudara-saudara. Udah di warning, tetap aja melanggar. Haleluya. Itu sebabnya seringkali saya katakan jemaat, tolong doain gembalamu supaya satu waktu kita jumpa di sorga nanti. Amin. Amin. Ini jujur loh, saya katakan jujur. Doakan kami bukan orang super ini. Haleluya. Amin. Doakan. Ya, kami juga doakan. Saya sebut nama saudara satu-satu. Untungnya kita masih gereja kecil, saudara-saudara. Jadi saya bisa sebut satu persatu. Percaya, saudara-saudara. Ini buktinya, istri saya. Sebut satu persatu.
Jadi kalau saudara tidak hadir, mungkin kami tidak bisa besuk, sebab sekarang kan ada orang begitu mau dibesuk, jangan nanti perlu bawa penyakit. Akhirnya kan kita doakan aja. Tapi kalau sudah seperti di Ketapang, di Keramat, mau disebut satu persatu, waduh, repot. Jadi ada plus minusnya jemaat kecil, supaya kita bisa saling mendoakan, saling mengingatkan. Amin. Haleluya. Ya. Jadi firman Tuhan, perintah Tuhan kepada Hosea, disuruh pergilah lagi. Kalau sudah dikatakan pergilah, bersaksilah kepada dia, berdoalah kepada dia, supaya dia bertobat, supaya dia kembali kepada jalan yang lurus. Nah ini kita mungkin secara logika, puji Tuhan, masih masuk akal ini. Tapi firman Allah kepada Hosea dikatakan pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal. Apa tuh? Bagaimana dia? Suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel tuh. Jadi Tuhan itu tidak habis-habisnya cintanya, kasihnya kepada orang Israel. Bangsa pilihan Allah, bangsa yang dipelihara biji matanya Allah, tetapi keras kepala, suka ngomel, suka bersungut, suka mempersalahkan Tuhan. Semua salah, pimpinan salah, ini salah, itu salah. Lebih baik kita kembali. Ini yang dihadapi. Mirip-miriplah juga seperti kita. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Tuhan melihat hati, bukan melihat saya punya dari luar begini, bukan. Kalau dari luar begini mah keren, saudara-saudara, tapi dalamnya loh. Dan Tuhan menilai dalam kita, hati kita. Kita bisa muka manis. Apa kabar bro? Apa kabar sis? God bless you. God is good all the time, dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam hati siapa yang tahu? Amin. Nah, Hosea disuruh oleh Tuhan untuk pergi cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina ini. Ada kata suka, jadi dia suka. Saya ingat lagi pelajaran daripada Theo, kalau Stephen. Kita seringkali kita tahu bahwa ini dosa atau ini tidak cocok dengan hatinya Tuhan. Tapi seringkali karena sudah terbiasa, akhirnya menjadi kesukaan. Walaupun kita tahu ini salah, tapi karena sudah terbiasa, mungkin kita lakukan ini, nggak ada apa-apa kok. Lakukan ini, efeknya nggak ada kok. Katanya Tuhan marah, tapi kok biasa-biasa aja kok. Atau misalnya ya, saya harap sini tidak ada, kita korupsi. Katanya Tuhan marah kalau ini korupsi, tapi ternyata saya diberkati kok, saya tambah kaya kok, saya tambah begini kok. Jadi kita sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tapi karena terbiasa sehingga jadi suka. Ya. Jadi Tuhan berkata, perintahkan si Hosea ini, pergi ke sana, cintailah dia. Ya, bayangkan dia udah suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel. Jadi seperti itulah saudara-saudara. Jadi marilah kita hidup di zaman kemurahan, di mana Allah tetap mengasihi saudara dan saya. Walaupun kita sebenarnya tidak mau melakukan yang jahat, tetapi karena udah terbiasa barangkali. Ya. Udah sulit mau kembali. Sebab sudah terbiasa dari kecil barangkali begini ya. Haleluya.
Dikatakan begini, seperti Tuhan mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain. Ada banyak Allah-Allah lain sekarang ini. Maaf ya, maaf kalau ada yang tersinggung, tapi saya juga akan tersinggung pada diri saya. Salah satu gadget adalah Allah-Allah lain. Saya juga tersinggung, saudara. Tapi ini kita harus kenyataan. Sekarang orang sudah tidak mau bawa Alkitab. Pendeta kalau mau khotbah, nggak usah itu concordance, nggak usah concordance Alkitab. Oh, jadi nggak usah lah. Ada YouTube. Mau nanya ini apa ya? Aduh, repot lagi mau cari di concordance. YouTube aja, tuk keluar, Tapi memang sangat mendukung, saudara-saudara. Siapa bilang iblis tidak mendukung? Kalau iblis tidak mendukung, penjara kosong, saudara-saudara. Tapi orang sudah terbiasa, keenakan, akhirnya nggak sadar. Itu sebabnya ada ayat yang berkata ada jalan yang disangka orang itu lurus, ternyata ujungnya adalah maut. Haleluya. Ya, jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, saya tidak berkata, aduh kalau gitu buang itu gadget-gadget semua. Jangan ada yang pakai gadget, jangan. Kalau mau dibuang, buang aja pondok kelapa. Enggak. Tapi jangan sampai dia menjadi ilah-ilah lain. Ini masalahnya. Kita perlu makan, kita perlu obat, amin. Kita perlu alat-alat kedokteran, ya. Kita perlu mobil, kita perlu ini, perlu ini. Tapi jangan itu menjadi berhala yang mengikat kita sehingga kalau nggak ada itu matilah awal. Itu saudara-saudara. Siapa yang cerita saya baru lupa saya. Waduh, saya kalau udah kehabisan obat ini katanya, ada obat yang mereka harus konsumsi setiap hari. Saya kalau sudah habis obat ini, terus terjadi di tengah malam, dia nggak bisa tidur, saudara-saudara, keringat dingin, gimana nih, mati lah, begitu paniknya karena mengkonsumsi sebuah obat yang rutin. Tiba-tiba tengah malam dia cek, nggak ada obatnya, habis. Wah, dia kalang-kabut, nggak bisa tidur, keringat dingin. Boleh saudara-saudara, tapi jangan sampai kita terikat. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Bangsa Israel sudah ditolong Tuhan, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, tapi masih aja beralih kepada Allah-Allah kecil ini, Allah-Allah lain, dan menyukai kue kismis. Kue kismis yang kayak gimana dia? Seselera seperti gue. Oh, sesekali gue kismis itu kayak gimana? Tapi pokoknya terikat lah. Ini yang saya mau katakan kepada saudara, kepada diri saya juga. Ya, semua halal, tapi tidak semua berguna. Saudara. Uang perlu. Itu sebabnya di dalam Alkitab ada banyak ayat berbicara uang perlu, tapi jangan kita menjadi hamba daripada uang. Jangan kita diperhamba. Amin. Itu sebabnya kita perlu pengenalan kepada Tuhan yang dalam, saudara. Kita perlu mengenal kasih Allah itu kepada saudara dan saya, sampai rela berkorban, rela mati. Itulah yang kita harus hargai, sehingga yang lain-lain itu menjadi perlu, tapi belum tentu berguna. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan marah kepada bangsa Israel yang menghambakan diri kepada Allah-Allah lain. Itu patung-patung lah, inilah. Tuhan tolong kepada kita ya. Ayat 2 ini sebenarnya masih panjang, tapi oke lah.
mengingat waktu ada perjamuan. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 omer jelai. Akhirnya ya Hosea harus membeli, ya, karena diperintahkan Tuhan harus mencintai, ya. Akhirnya dia beli. Nah, kalau kita yang ngerti firman Tuhan, kalau beli, ya, sejahat-jahatnya kita, sejahat-jahatnya bangsa, Allah membeli saudara dan saya. Kita sudah dibeli, saudara-saudara. Amin. Dibayar lunas, bukan dengan apa? Bukan dengan apa tadi 15 shikal perak atau apa? Tapi kita dibeli dengan darah Yesus yang mahal, darah Yesus yang suci, yang kita akan bersekutu sebentar. Kita telah dibeli lunas. Tolong diklik 1 Korintus 6 ayat 20 aja. 1 Korintus 6 ayat 20. Ya, ayat yang sudah kita kenal. Sebab kamu telah dibeli. Jadi saudara dan saya ini sudah dibeli. Ya, bahkan kadang-kadang kita ditawan kembali oleh iblis. Ya, seperti kita digadaikan kepada iblis, tapi kemudian Tuhan menebus kembali. Dia beli, kemudian dia tebus. Bayangkan saudara-saudara. Ya, sama dengan pegadaian di depan situ, ya. Kita punya barang, saya beli barang saya. Tapi kemudian gak ada duit, saya gadai sana. Udah punya duit, saya tebus kembali. Seperti itulah Tuhan lakukan kepada saudara dan saya. Dia sudah beli, kita jatuh lagi, dia tebus lagi. Ya. Jadi dikatakan mana tadi? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Bukan kredit, saudara-saudara, bukan utang, tapi lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi mari kita sadar bahwa saya sudah dibeli, dibayar lunas, ya. Dan biarlah tubuh saya mau belajar dari hari ke hari, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Saya mau memuliakan Tuhan. Puji Tuhan sih kalau bisa langsung berbalik dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau mungkin masih berat, karena ada nafsu di dalam kita yang bekerja di bawah sadar kita. Kita harus mengerti, saudara-saudara, bahwa ada nafsu yang dimanfaatkan oleh iblis untuk melemahkan kita dari bawah sadar kita. Waktu kita sadar, saya tolak itu iblis, saya tolak itu setan, saya tolak itu zina, saya tolak itu percabulan, saya tolak itu korupsi, dan lain-lain sebagainya. Tapi iblis itu dia keluar dari kita. Kita pernah bahas di Boas. Saya pernah angkat hal ini di Boas, bahwa iblis itu keluar dari kita. Ketika kita dijamah, dibersihkan oleh Tuhan, iblis itu keluar dari kita. Tapi dia tidak langsung pergi, saudara-saudara. Dia ada di sekitar kita. Dia menunggu waktu yang tepat. Ketika dia melihat rumah itu kosong, ketika kita ini adalah bait Allah yang dibeli oleh Tuhan, ketika iblis itu melihat kosong, tidak ada firman, tidak ada doa, tidak ada penyerahan kepada Tuhan, kosong, melompong, pikirannya duniawi aja, masuklah si iblis itu kembali. Dia bawa 7 temannya. Maka orang itu akan menjadi lebih jahat daripada awalnya. Ini firman, bukan kata pendeta. Jadi mari kita sadar bahwa ya, kita sedang berperang dengan roh-roh di udara. Dan roh-roh di udara itu bukan yang ece-ece, saudara-saudara. Dia ada panglimanya, ada tentaranya, ada penghulunya. Itu sebabnya kita harus berlindung terus kepada Tuhan, melekat terus kepada Tuhan. Baru-baru pria Boas itu membahas tentang Asa, ya, kebetulan Aldi yang menyampaikan. Bagus sekali, ya, diskusi kita di waktu itu. Asa ketika dia sudah melengkapi semua perlengkapan sehingga dia rasa aman,
tidak ada musuh yang bisa nyerang. Akhirnya dia santai. Begitu lama dia santai, tahu-tahu begitu diserang, gak bisa berbuat apa-apa. Saya katakan bahwa hidup kita manusia ini ada dua hal, sisi rohani dan sisi jasmani. Jangan kita hanya memuaskan sisi jasmani saja. Kita cari kekayaan, cari kedudukan, cari pangkat, cari nama untuk sisi jasmani saja. Kalau tidak di backup oleh sisi rohani, jatuh kita. Amin. Itu sebabnya orang kaya yang bodoh itu, dia berkata, apa yang aku harus buat ya? Oh, kalau begitu aku buat lumbung yang lebih besar supaya aku tampung kekayaan-kekayaanku. Dan aku berkata, inilah, tenanglah kau, semua sudah ada, tenang-tenang saja kau. Apa yang Tuhan Yesus berkata, ini malam aku ambil nyawamu, siapa yang nanti akan menikmati itu? Jadi dia hanya memperkuat sisi jasmani. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu sisi jasmani. Saya mendukung 100% perlu sisi jasmani, tapi saya dukung 200% harus rohani lebih kuat daripada jasmani. Sehingga ketika jasmani kita memenuhi kehidupan kita, kita tidak sombong, kita tidak lupa diri, kita tidak membiarkan akhirnya nafsu di bawah sadar ini yang akan muncul. Haleluya. Jadi saya katakan ada dua sisi, dan sisi rohani harus lebih tinggi daripada sisi jasmani. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, carilah kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Jadi kita harus cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Tingkatkan kerajaan Allah kita. Rohani kita tingkatkan, baru yang jasmani datang. Dan ketika jasmani datang, kita hanya bersyukur dan kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita, tidak melebihi nafsu kita. Amin. Jadi kita melihat di sini bahwa bangsa Israel dimarahin oleh Tuhan karena mereka cari Allah-Allah yang lain. Ya, mari kita berdoa supaya gadget itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Dulu kalau saya dengar cerita bom atom itu dibutuhkan untuk penyakit, untuk obat-obatan, tapi disalahgunakan. Bom atom dipakai untuk membunuh orang. Narkoba itu perlu. Amin. Ya. Apa narkoba? Persamaan sama narkoba. Narkoba itu perlu, saudara-saudara. Apa kalau orang kena tembak terus dia apa? Morfin perlu. Untuk kalau ada orang yang tiba-tiba luka dan tidak tahan, diberikan morfin supaya dia punya daya tahan. Tapi disalahgunakan. Akhirnya orang begitu putus asa sedikit, morfin sayang, narkoba sayang. Ya, jadi kita melihat kadang-kadang manusia itu memutar balikkan karena suka. Coba sedikit. Orang yang jatuh di narkoba, saudara, enggak langsung telan narkoba begitu, nanti fly dia, enggak. Tadinya coba gitu ya, oke. Gimana? Ya, lumayan. Coba lagi, ya, fly ya. Lama-lama kebiasaan. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ya, tapi kemurahan Tuhan itu luar biasa. Saya lihat kisah ini saudara-saudara. Sorry saya udah kelamaan nih ya, saya udah panjang ini. Tapi mari kita melihat Tuhan itu terus mengejar kita, terus menasehati kita, terus ingin merebut kita saudara-saudara. Ya, suratan Yudas di belakang di Alkitab kita dikatakan kita harus seperti renggut. Allah seperti mau merenggut kita dari kuasa dunia ini. Itu sebabnya dia beli
Dia beli bukan dengan uang, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya, dengan dagingnya. Ya. Sebab mungkin bangsa Israel itu sudah terlalu jauh berdosa, saudara-saudara, sehingga diomongin aja udah gak bisa. Akhirnya Tuhan buktikan, saya korbankan diriku untuk menyelamatkan kamu. Mari kita hargai pengorbanan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Saya lanjut ke ayat 5 saja, saya langsung ke ayat 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan. Dan kita yakin hal ini, bahwa nanti orang Israel akan mengakui. Sekarang mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, mereka tidak akui. Tapi dengan situasi kondisi dunia sekarang ini, dengan peperangan yang terjadi, dengan hal-hal yang terjadi sekarang ini, bangsa Israel akan berbalik kepada Tuhan. Dan itu saatnya, ya, saatnya Yesus akan datang pada kalian kedua. Haleluya. Itu supaya bagi kita yang sudah diselamatkan, marilah kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita keluar lagi daripada kemurahan daripada Tuhan. Ya, akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar. Haleluya. Jadi bangsa Israel nanti akan datang kepada Tuhan dengan rasa gemetar. Bagaimana saudara dan saya yang sudah diselamatkan? Apakah kita datang kepada Tuhan itu gemetar? Ada ayat yang berkata dalam Yakobus pasal 2 ayat 19. Tolong diangkat Yakobus. Berbicara tentang gemetar, siapa sih yang gemetar? Itu sebabnya mari kita introspeksi diri. Apakah saya datang kepada Tuhan dengan gemetar? Ya? Apakah ketika saya mendengar firman Tuhan saya gemetar? Ya, Yakobus 2 ayat 9 mana? Ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Haleluya. Dikatakan begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Kalau saudara ditanya, bro, sis, saudara percaya ada Allah satu? Oh iya toh, hanya satu-satunya Allah, Tuhan Yesus kita. Cepat kita jawabnya. Tapi rupanya firman Allah berkata begini, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau kita bicara bahwa Yesus itu satu-satunya Yesus hebat, setan juga tahu, saudara-saudara. Itu sebabnya setan juga bisa membuat mujizat. Itu sebabnya kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk dapat membedakan ini setan atau dari Tuhan. Amin. Banyak orang bisa kecelek, saudara. Wah, dia mikir sih ini dari Tuhan. Gak tahu dari setan, saudara. Setan juga bisa buat mujizat. Itu sebabnya kita perlu masuk di dalam pengenalan kepada Tuhan. Yang artinya tadi waktu Petrus, Tuhan Yesus berkata, bertolaklah kamu ke tempat yang dalam, supaya di situ kamu akan diberkati. Kita perlu masuk lebih dalam pengenalan kepada Tuhan, supaya kita mengerti mana kehendak setan, mana kehendak Tuhan. Beda-beda tipis, saudara-saudara. Tapi kalau kita dalam di dalam Tuhan, kita penuh dengan Roh, kita dipimpin oleh Roh, bahkan ditawar oleh Roh, kita bisa tahu ini dari Tuhan dan ini dari setan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi gemetar, saudara-saudara. Bangsa Israel akan datang kepada Tuhan nanti dengan gemetar dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Ya, puji Tuhan. Jadi mari kita perlu wawasan yang tinggi ketika kita melihat bahwa bangsa Israel sudah mulai kembali bertobat, ya. Mereka akui bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Allah. Itu tanda-tanda kedatangan Tuhan pada kalian kedua. Tapi marilah kita Israel rohani yang sudah dibeli, jatuh lagi, ditebus kembali, jatuh lagi, ditebus lagi. Siapa sih nggak pernah jatuh? Ya, kita sudah dibeli,
sudah dijaga, tapi ya itu yang saya katakan, di bawah sadar ini seringkali yang menggoda kita. Nafsu di bawah sadar ini, sehingga kita tahu bahwa itu jahat, kita tahu itu gak baik, kita tahu itu dosa, tapi karena nafsu di bawah sadar ini yang bekerja, akhirnya kita lakukan. Begitu dilakukan, gak apa-apa kok, katanya mati, katanya gak apa-apa kok. Apalagi dibantu dengan baca di dalam Mazmur, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, hidupnya sehat-sehat, gemuk-gemuk, gak ada masalah, gak sakit-sakitan. Kita yang udah jaga betul ya, tau-tau masuk angin lagi. Tau-tau positif. Dulu positif keren ya, positif nggak mau yang negatif. Sekarang positif ya, negatif. Haleluya, Tuhan kita baik, amin. Kalau saja ya perempuan sundal yang suka berzina ini dicari oleh Tuhan, bahkan Tuhan perintahkan Hosea nikahi dia kembali, maka Tuhan juga sedang mau bekerja di dalam kita. Dia rindu untuk memeluk kita, ya, mengasihi kita, menggendong kita, membawa kita masuk dalam ke surga yang mulia. Amin. Itu sebabnya bertahanlah saudara-saudara. Kalau ada yang sudah mulai mau hands up, ya, minta kepada Tuhan, Tuhan turunkan tangan saya, kuatkan saya Tuhan, dukung saya, gendong saya Tuhan. Saya tidak mau hands up, saya mau terus maju bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Perjamuan Tuhan adalah bukti bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Seperti bangsa Israel yang keras tengkuk, yang suka ngomel, ya, yang suka berontak, ya, tapi Allah tetap menunggu dan mengasihi mereka. Puji Tuhan, mana ini kita masuk di dalam perjamuan Tuhan. Siapkan hati-hati saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya boleh dengar firman-Mu bahwa kalau saja Rahab diselamatkan, kalau saja perempuan sundal Hosea disuruh pergi untuk nikahi dia, siapa saya, siapa saudara? Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan sebuah nyanyian tadi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, ya. Tuhan sedang mendandangi kita, menghiasi kita, ya, mau menjadi lebih cantik, lebih elok, ya, supaya kita dapat nanti satu waktu menikah dengan pengantin Kristus. Haleluya. Kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Jadi mari saudara-saudara, ketika kita menyanyi, kalau sambil kita menyanyi, bawalah dirimu kepada Tuhan, bahwa Tuhan terima kasih Engkau sedang menghiasi saya, ya, Engkau sedang mendandani. Kalau ada yang merusak, Engkau sedang merendah aku, supaya aku kembali menjadi serupa dengan Engkau kelak. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan masa depanku penuh
Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mau katakan, mungkin saudara rasa saya ini biasa-biasa aja, tidak ada perubahan. Tetapi mari kita melihat dengan kacamata rohani kita, bahwa Tuhan sedang mendandani saudara dan saya, sedang memoles, sedang memperbaiki. Ya, kita masih untung, bukan seperti Yeremia pasal 18 kalau saya tidak salah. Ya, bagaimana ya satu bejana yang rusak itu harus dirusakkan kembali, diperbaiki kembali supaya menjadi sama dengan hati si penjunan itu. Tuhan tidak sekejam itu, saudara-saudara. Dia dandani kita sedikit demi sedikit. Kalau telinga tipis, dia dandani telinganya. Jangan tipis ya, jangan cepat tersinggung. Kalau mata ini jelalatan, dia dandani. Jangan lagi jelalatan ya, pandang saja ke depan. Kalau kaki tangan suka main, dia benahi lagi. Jangan lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kita berdiri bersama-sama. Masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Perkataan yang menyenangkan telinga Tuhan ketika kita berkata terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku ada hari ini,
Ampuni kami kalau ada yang merasa bahwa kami mampu untuk mempertahankan hidup kami sampai saat ini. Ampuni kami Tuhan. Sadarkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat baik, teramat baik, dan sangat baik kepada kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan masuk di dalam perjamuan Tuhan, di mana kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, yang adalah makanan dan minuman yang sungguh bagi kami. Kiranya Tuhan jamah, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang masih ada rasa bimbang, khawatir, takut. Melalui perjamuan ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau lepaskan, Engkau merdekakan ya Tuhan, sehingga dia merasa lega ya Tuhan, bahwa saya ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, berkati Bapak Jody, berkati Bro Daniel untuk menjadi kepegangan tangan hamba-Mu. Berkati roti dan anggur ini menjadi makanan minuman yang sungguh. Kami mau terima dengan rasa syukur, hormat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nyanyikan lagi. Bersyukurlah bahwa Tuhan sedang menghiasi kita, mendandani kita, supaya kita cocok dengan pemandangan Tuhan, kita cocok dengan hatinya Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rencanakan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Hanya kemurahan Tuhan. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Rasakan, bersyukur bahwa Tuhan sedang menghiasi kita, sedang mendandani kita, mungkin sedang merendah kita. Sakit pada waktu jarum-jarum, waktu sedang direndam itu sakit, tapi Dia sedang membuat saudara dan saya indah pada waktunya. Haleluya.
bersama-sama. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kita tenang sejenak. Kita tenang sejenak. Saudara baca ayat yang ada di kita baca. Saya baca yang ada di tangan saya dan saya bersyukur. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Saudara-saudara, di hari-hari yang berat ini kita perlu kekuatan dari Tuhan. Kekuatan jasmani tidak mendukung menghadapi suasana keadaan sekarang ini. Kita perlu kekuatan roh. Kita perlu kekuatan rohani. Sebab kekuatan rohani itu lebih hebat, lebih besar daripada kekuatan jasmani. Oleh sebab itu mintalah kepada Tuhan. Doakan saya, doakan kami hamba Tuhan. Biarlah segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, bukan di dalam kekuatanku yang memberi kekuatan kepada. Haleluya. Saya minta doa dari saudara-saudara untuk berikan kekuatan untuk dapat hidup benar, hidup suci, hidup dengan tidak berpaling kepada Allah-Allah lain. Terima kasih. Terpujilah namamu. Kita angkat cawan dengan tangan kita. Kita angkat hosti ini dengan tangan kanan kita. Firman Allah berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, dengan memandang kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita makan dengan minum dengan iman, percaya, memandang kepada Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih. Kami minta kekuatan daripada. Kami minta kekuatan daripada menghadapi dunia, menghadapi tantangan global yang terjadi bagi dunia sekarang ini. Kami perlu kekuatan ekster dari Roh Kudus. Kita nyanyikan nyanyian, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, aku mau tetap untuk selamanya. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak mampu dengan kekuatan dari vitamin, dari olahraga, dari makan minum, bukan. Kita perlu kekuatan ekster dari Roh Kudus. Kuatkanlah
oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Menjadi doa kita, siapapun dia, kita perlu kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan yang dapat mengalahkan segala godaan-godaan dunia, berita-berita yang menentukan. Kekuatan dari Tuhanlah yang dapat mengalahkan. Dari ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Haleluya. Tuhan dengar setiap permohonan kami. Haleluya. Tuhan kenal saudara dan saya. Kita ini hanya tanah liat, tidak punya kekuatan apa. Hanya anugerah Tuhan kita bisa hidup saat ini. Tapi siapa yang tahu besok, lusa, dan selanjutnya? Hanya Tuhan saja yang tahu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami. Kuatkan yang lemah. Kalau ada jemaat yang merasa lemah, ada yang merasa tidak berdaya, mungkin tekanan-tekanan hidup, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, saudara merasa seperti ditekan, dipres. Ada Tuhan yang berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami perlu kelegaan pada Tuhan. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah dilepaskan ya Tuhan. Berita menenangkan sudah menjadi bagian kami. Mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang Engkau ingini dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah salah di dalam segala tindakan-Mu. Tapi apa yang Engkau ajarkan kepada kami, perintahkan kepada kami, walaupun bertentangan dengan logika sehat kami, dengan jasmani kami, dengan tubuh kami, berikan kami hati, kerendahan hati ya Tuhan, yang mau taat melakukannya. Sehingga kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Jemaat adalah milik-Mu. Hamba-Mu kenal ya Tuhan bahwa ada yang dalam tekanan hidup yang berat, merasa seperti mau hands up aja Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau lawati kembali dalam nama Yesus. Engkau berikan kesegaran, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Engkau berikan kemampuan untuk melangkah lagi bersama dengan Tuhan. Engkau ada di sisinya ya Tuhan, supaya Tuhan dia menang sampai kepada kesudahan alam ini. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkati jemaat-Mu. Jemaat-Mu adalah milik-Mu, adalah biji mata-Mu, adalah ketebusan darah Yesus. Engkau sudah membeli dengan lunas ya Tuhan. Bahkan ketika jatuh Engkau menebus kembali, karena Engkau mau menjadikan kami serupa seperti Engkau. Terima kasih buat rancangan
Berkati jemaat-Mu, berkati semua yang melayani Tuhan, berkati yang tidak sempat hadir, yang ada di rumah, lawati mereka juga, kuatkan mereka Tuhan, sadarkan mereka bahwa kami perlu melekat dan bergantung penuh kepada Tuhan. Sadarkan kami semua, kami cuma ranting belaka yang perlu melekat kepada pokok anggur yang benar, supaya ketika kami dikerat, dibersihkan Tuhan, karena Engkau menghendaki berbuah lebat, kami tenang ya Tuhan. Kami tenang, sebab kami tahu Engkau tidak pernah melakukan hal yang salah dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu, berkati usaha, pekerjaan, rumah tangga, perjalanan, kesaksian, bahkan apa saja yang dikerjakan oleh jemaat-Mu, biarlah mereka lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau nyatakan kuasa-Mu berhasil dan beruntung, tetap naik, tidak turun ya Tuhan. Nama-Mu dipuji, dibesarkan. Berkati bangsa dan negara kami, presiden sampai kepada bawahan yang terendah Tuhan. Engkau berkati juga para medis, diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan. Nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita telah menerima firman Allah, telah menerima perjamuan Tuhan. Biarlah kita pulang dengan firman Allah, kita pulang dengan bersekutu terus dengan darah dan daging Yesus, sehingga kami kuat, menang sampai kepada kesudahan Allah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Kita pulang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati berkata amin. Sus Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, selamat pulang ke rumah.